saya percaya bahwa ketika kita memasuki hari ini, berpikirlah dan membayangkanlah bahwa inilah hari yang merupakan hari di mana Bapak Ibu akan mengalami kesempatan-kesempatan emas dalam kehidupan. Wow. Dan saya percaya bahwa semua orang merindukan yang namanya sebuah kesempatan emas. Benar nggak? Ya. Kalau berbicara tentang kesempatan, kita nggak perlu pakai kamus besar bahasa Indonesia. Semua orang pasti sudah tahu ya. Kesempatan itu adalah sebuah peluang ya, atau sebuah keadaan di mana Bapak Ibu dan saya bisa mengalami sesuatu. Dan yang pasti adalah kesempatan itu belum tentu ada lagi. Bisa ada lagi kesempatan kedua, tapi belum tentu ada lagi ya. Yang kita perlu waspadai adalah ketika kesempatan itu nggak ada lagi, ya. Dengan kalimat kerennya mungkin once in a lifetime, ya. Waktu itu hanya sekali dalam seumur hidup, ya. Dan mungkin nggak akan ada lagi. Nah, ini yang kita perlu waspadai, benar ya. Nah, kalau berbicara tentang kesempatan, ada banyak keadaan yang bisa menjadi sebuah kesempatan, ya. Kesempatan untuk mengalami hal baik, tapi kadang juga kesempatan untuk mengalami hal-hal yang buruk. Nah, kita perlu mencocokkan dulu ya persepsi pagi ini tentang kesempatan emas ini tentang apa ya Bapak Ibu, supaya kita nggak salah. Karena kesempatan itu bisa kesempatan baik, tapi bisa juga kesempatan yang tidak baik ya. Kalau kesempatan baik itu contohnya ini loh Bapak Ibu. Di dalam Galatia 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Nah, ini kesempatan untuk berbuat baik ya. Kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi ada kesempatan di mana kita memberikan celah juga untuk iblis. Efesus 4 ayatnya yang ke-27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, iblis itu ternyata suka cari kesempatan juga loh Bapak Ibu untuk menjatuhkan kita. Dan dia nggak perlu pintu besar. Celah kecil saja yang kita buat atau kita izinkan dia masuk, maka itu bisa menjadi kesempatan untuk dia membobol kehidupan saudara, dan tiba-tiba kita sudah mengalami sesuatu yang kita udah jatuh ya. Ada satu pepatah yang berkata, orang melakukan kesalahan atau kejahatan bukan tidak selamanya karena dia mau, tapi karena ada kesempatan. Ya, makanya kita perlu jaga ya Bapak Ibu, kita perlu tahu blind spot kita, kelemahan kita itu apa, supaya kita tidak memberikan kesempatan untuk iblis masuk di sana. Misalnya kalau kita sudah tahu kita tidak pandai misalnya dalam menjaga mulut kita, usahakanlah untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang suka gosip. Kita akan terlibat untuk suka menggosip. Kita sudah tahu kita punya kelemahan dalam mengelola keuangan misalnya, maka kita perlu menjaga untuk kita tidak lebih besar pasak dari tiang, supaya kita tidak terlibat di dalam penyalahgunaan dalam keuangan kita, memanajemen keuangan kita. Kita sudah tahu bahwa kita orang yang emosional. Hindarilah hal-hal yang menimbulkan pertengkaran. Itu perlu kita hindari karena itu kesempatan yang iblis bisa pakai untuk menjatuhkan kita. Kita punya kelemahan dengan wanita lain atau dengan pria lain. Jagalah supaya jangan ada kesempatan-kesempatan hanya berdua dengan pacar atau dengan istri orang atau dengan suami orang, sehingga kita tidak terjerat di dalam kesempatan. Itu bukan kesempatan emas, tapi itu kesempatan yang iblis buat untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi yang pagi ini saya mau berbicara tentang kesempatan emas ini adalah kesempatan di mana kita bisa menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Sepakat? Amin Bapak Ibu. Dan ini yang saya mau sampaikan buat kita pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk kesempatan emas ini ada 3 tipe yang kita bisa temukan sebagai manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu adanya kesempatan ketika dia menjalani suatu keadaan. Ya, artinya orang ini buta. Orang ini tidak bisa melihat kesempatan ini. Kenapa? Bisa jadi karena dia selalu negative thinking. Dia selalu berpikir buruk. Dia nggak bisa melihat rancangan Tuhan. Dia nggak bisa mengerti tentang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Buat dia semua hal yang buruk itu menghancurkan. Itu artinya orang itu nggak bisa melihat kesempatan. Padahal kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah masalah adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, untuk kita bisa menerima kepercayaan yang lebih lagi. Ya, itu yang pertama. Tipe orang yang kedua itu adalah orang yang tahu bahwa itu kesempatan bagi dia. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk menarik itu menjadi sebuah kesempatan emas. Ya, dia ada di sebuah kantor, dia ada di sebuah pelayanan, dia ada di sebuah kepercayaan yang Tuhan sedang percayakan kepada dia, tapi dia nggak memanfaatkan waktunya dengan baik. Sehingga dia mungkin menjadi orang yang malas, masa bodoh, dia yang penting kerjalah. Mau jadi, nggak jadi, nggak apa-apa. Habis bulan saya dapat uang, misalnya. Padahal itu kesempatan mungkin untuk ketika Tuhan melihat kita setia dengan perkara kecil, kita akan dipercayakan perkara yang besar. Sehingga kita melakukannya asal. Ya, kita melakukannya masa bodoh. Kita melakukannya dengan malas. Nah, itu orang yang kedua. Tapi tipe orang yang ketiga adalah orang yang jeli melihat kesempatan, dan dia memanfaatkan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Ya, akhirnya dia dipercayakan lebih dan lebih dan lebih lagi, sehingga hidupnya menjadi maksimal karena semua kesempatan tidak dia lewatkan. Dia libas semua kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan menjadi seorang ibu rumah tangga, dia manfaatkan dengan baik. Kesempatan menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan. Kesempatan untuk melayani masyarakat. Kesempatan untuk melakukan apapun yang terbaik. Nah, beberapa kesempatan yang saya mau bagi yang menjadi kesempatan emas yang jangan sampai kita lewatkan dalam hidup ini adalah yang pertama, Bapak Ibu, ingat ini Bapak Ibu. Seperti lagu yang tadi ya, kalau Bapak Ibu masuk awal ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Lagu itu udah memuat seluruh khotbah saya. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup itu adalah kesempatan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Yang pertama, kesempatan emas dalam hidup ini adalah hidup itu sendiri. Ya, katakan hidup ini adalah kesempatan emas. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hidup saya adalah kesempatan emas. Kalau kita bisa bernafas pagi ini, Bapak Ibu, bangun dengan tubuh yang sehat. Organ-organ kita masih berfungsi. Kita bisa bernapas tanpa pakai tabung oksigen. Oksigen masih ada di mana-mana dan saudara bisa menghirupnya. Dan saudara punya mata masih bisa melihat. Saudara punya telinga masih bisa mendengar. Saudara punya mulut masih bisa berbicara. Saudara masih bisa menulis di kolom komentar. Dan saudara bisa mendengar firman pagi hari ini. Maka inilah kesempatan emas. Wow. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi ketika kita masih bisa makan, kan ada orang yang punya makanan banyak, uang banyak, tapi nggak punya nafsu makan, perlu minum vitamin untuk tambah nafsu makan. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya habis ini udah mikir nih, kan udah nggak puasa ya Bapak Ibu, udah 10 hari kemarin kita berpuasa, dan hari ini udah nggak Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu mau bilang, habis ini aku makan apa ya? Itu artinya itulah kesempatan emas, menikmati apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang datang dalam kehidupan kita. Ibrani 9 ayatnya yang ke-27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Wow. Berarti hidup ini sebuah kesempatan emas untuk kita melakukan sesuatu. Ya, bukan zero man, menjadi zero man. Saudara kan beberapa kali, berkali-kali, bahkan kami selalu mengatakan bahwa tipe manusia itu ada yang zero man atau manusia nol. Artinya hidupnya tuh nggak ada dampak. Dia ada nggak masalah, dia nggak ada juga nggak masalah, gitu kan?
Jadi dia tuh nggak membawa dampak apapun, hidup ini kosong, nggak bisa nggak berpikir untuk melakukan sesuatu. Yang penting aku hidup, yang penting aku makan, yang penting aku pakai dan sebagainya. Itulah zero man. Itu orang yang tidak membawa dampak. Tapi ada orang yang menjadi yang namanya troublemaker. Ketika dia ada, kok ada masalah. Tapi kalau dia nggak ada masalah. Itu saya berdoa nggak ada di antara kita. Amin. Artinya itu hidup yang minus, hidup yang tidak mengerti tujuannya, tidak menyadari kesempatan bahwa hidup ini kesempatan untuk do something, untuk melakukan sesuatu dan melakukan yang the best. Amin. Nah, tapi ada orang yang itu adalah tipe orang yang history maker, ya, pembuat sejarah. Dia ada untuk sebuah keadaan dan dia harus menjadi yang namanya pembawa solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga, dia hadir, dia harus menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Dia menjadi bapak rumah tangga, dia harus jadi bapak yang menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Dia menjadi anak, dia harus tahu dia jadi sesuatu berkat bagi orang tuanya. Dia menjadi orang bekerja di kantor, dia harus jadi sesuatu yang membawa solusi bagi masalah-masalah di kantor itu. Dia ada di sebuah pelayanan, ketika sebuah pelayanan sedang mengalami situasi yang tidak baik, dia harus datang untuk menjadi sesuatu yang menjadi berkat di situ. Dia ada di sebuah kota, dia nggak hanya hidup sekedar makan, minum, pakai di kota itu, tapi dia harus bekerja untuk kesejahteraan kota itu. Minimal dia berdoa bagi kota itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengisi hidup ini dengan sesuatu yang menjadi berkat? Ya, bukankah tadi lagu berkata, hidup ini harus jadi berkat. Nah, untuk kita bisa menjadi berkat, yang pertama kita sadari bahwa hidup ini kesempatan emas. Waktu nggak akan bisa balik lagi, Bapak Ibu. Ketika hidup ini sudah berakhir, kita nggak bisa lagi punya kesempatan. Makanya hidup ini kesempatan, ya. Dan kalau hidup ini adalah kesempatan, maka hal yang kedua yang harus saudara dan saya sadari, yang namanya kesempatan emas itu adalah hidup itu sendiri. Dan yang kedua adalah ada banyak orang yang hidup di luar sana dan sampai mati dia nggak tahu siapa penciptanya. Atau dia tahu pencipta yang salah. Dia ketemu Tuhan yang salah. Dia menyembah Tuhan yang salah. Dia ikuti ajaran Tuhan yang salah. Saya ingat salah satu teman saya, dia adalah seorang yang non-Kristen. Dan dia adalah orang yang rajin beribadah. Ya, dia sangat soleh karena lahir di agama itu. Ya, dan dia sangat menyanjung tata krama atau tata ibadah agama itu. Tapi satu ketika Tuhan menaruh sesuatu di dalam hatinya. Lalu dia pergi ke tempat ibadah itu dan dia bilang begini, dia berdoa begini. Dia nggak menyebut nama Tuhan karena dia juga mungkin ragu ternyata dengan Tuhan yang dia sembah. Lalu dia bilang begini, Tuhan yang benar, aku ingin ketemu Engkau. Itu doa dia di tempat ibadahnya dia. Itulah saya berani berkata bahwa Tuhan kita itu omnipresent. Amin. Maha hadir. Walaupun di manapun dia ada. Di tempat ibadah teman saya itu, dia bilang begitu. Tuhan yang benar, aku ingin ketemu Engkau. Lalu tiba-tiba dia merasakan suatu hadirat yang wow, luar biasa, penuh damai, sukacita, yang dia nggak bisa jelaskan. Dan suatu ketika, Tuhan izinkan dia untuk melanjutkan studi di kota lain dari kotanya dia. Dan dia ketemu dengan salah satu temannya yang dulu beragama yang sama dengan dia. Tapi ternyata dia sudah menjadi pengikut Yesus. Satu hari Minggu, temannya itu mengajak dia untuk, ayo kamu mau nggak kita pergi ke suatu tempat. Dan ketika pergi ke satu tempat, dia terkejut karena itu adalah gereja. Ketika dia masuk di dalam halaman gereja itu, dia mulai merasakan suatu hadirat yang seperti ketika dia pertama kali bilang, Tuhan yang benar, aku pengen ketemu Engkau. Nah, seperti itulah dia rasakan. Ada damai, ada sukacita, mulailah muncul di dalam pikirannya dia. Jangan-jangan Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya orang Kristen. Lalu ketika dia masuk di dalam tempat itu, Bapak Ibu, ketika orang memuji menyembah Tuhan, dia mulai merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa menjamah dia. Singkat cerita sampai dia dibaptis oleh Roh Kudus dan akhirnya dia minta dibaptis selam ketika dia tahu bahwa itu harus dia lakukan dan dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang sejati. Wow, hari ini
Dia adalah seorang profesional di pekerjaannya, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Wow, dia melayani Tuhan, dia bersaksi tentang Yesus, tentang Tuhan yang benar, yang dia ketemu dengannya. Saudara, kesempatan emas yang kedua yang dialami teman saya, saudara dan saya sudah alami, yaitu kita bertemu. Pertanyaannya, adakah saudara mengenal penciptamu dengan benar? Hosea 6 ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita perlu berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah datang menyatakan diri bagi saudara dan saya. Alkitab berkata, Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Ya, dan nanti ayat bagian 3 saya akan menjelaskan tujuan Tuhan pilih kita itu untuk apa. Tapi yang pertama, saya dan saudara perlu menikmati kesempatan emas. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa lebih mengenal Dia. Efesus 1 ayatnya yang ke-17 berkata, dan meminta kepada Allah, ini kata Paulus, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudara perlu wahyu. Saudara perlu satu pewahyuan, hikmat yang datang dari Tuhan. Knowledge nggak mampu membuat saudara mengenal Tuhan. Saudara bisa tahu, ya Tuhan itu penyembuh, ya Tuhan itu Allah Yehova Jireh, ya Tuhan itu baik. Tapi apakah Anda mengenal Dia? Apakah Anda bisa mengalami Dia dalam hidupmu? Itu teruji ketika masa-masa sukar. Ketika kita ada dalam situasi, bukti bahwa saudara dan saya mengenal Tuhan, saudara tidak tergoyahkan. Bahwa masalah tidak membuat Anda mundur. Bahwa situasi yang tidak nyaman tidak membuat saudara kehilangan imanmu kepada Tuhan. Itu bukti Anda mengenal Tuhan. Ketika saudara ada di dalam situasi yang nyaman, saudara tidak lupa Tuhan dan pergi meninggalkan Dia. Itu bukti saudara mengenal Tuhan. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Paulus mendeklarasikan ini. Yang ku kehendaki, atau ada yang menjadi satu hal yang terindah atau satu pengejaran terutama dalam hidupnya. Bukan punya banyak duit. Bukan terkenal. Bukan jadi orang top. Bukan supaya dapat jodoh dan sebagainya. Tapi ini yang dikehendaki. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow. Jadi Paulus punya satu pengejaran tertinggi, kehendak yang dia pengen taruh, yaitu apa? Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Saya berdoa pagi ini supaya saudara punya pengejaran ini lebih daripada apapun dalam hidup. Amin. Mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Saudara dengar ini ya. Ketika nanti, saudara ingat cerita 5 anak dara yang bodoh dan bijaksana. Saudara tahu apa yang membedakan mereka? Pengenalan. Pengenalan. Sama-sama punya minyak. Sama-sama punya pelita. Tapi yang membedakannya adalah minyak yang satu kurang, minyak yang satu banyak. Dan saya berani mengatakan bahwa salah satu pengertian daripada minyak itu adalah pengenalan akan Tuhan. Tidak sekedar mengenal Dia biasa-biasa, tapi masuk ke tingkat dimensi pengenalan yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Karena ketika mereka mengetok pintu, pintu udah tertutup. Dan kalimat yang datang daripada Tuhan kita di dalam kepada orang yang bodoh ini, 5 anak dara, itu gambaran gereja. Itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu gambaran orang yang mengenal Tuhan karena punya pelita. Pelita itu firman Tuhan. Minyak, gambaran Roh Kudus. Tapi hanya sekedar mengenal. Karena Tuhan berkata kepada 5 anak dara yang bodoh, aku tidak mengenal kamu. Enyala daripada kamu, enyala daripadaku pembuat kejahatan. Ternyata tidak mengenal Tuhan dengan benar atau mengenal asal-asalan di mulut saja, lip service. Tapi hidup masih kompromi, hidup masih sering menyakiti Tuhan.
Itu bagian daripada kejahatan. Karena Tuhan bilang, enyalah daripadaku, kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Sebab itu saudara dan saya, kesempatan emas dalam hidup ini adalah apa? Berusaha mengenal dan mengenal dan mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi. Dan izinkan pengenalan kita itu merubah hidup kita hari lepas hari. Kemarin sudah berlalu, jadi sejarah. Hari ini kita harus jadi lebih baik. Jangan pernah taruh dalam hidup kita, saya udah begini, mau apa? Emang ini hidupku? Enggak. Kalau kita sudah begitu, berarti kita Tuhan Yesus, tidak berubah. Tapi kalau kita masih manusia, perlu berubah setiap waktu. Amin. Dan ketika kita mengenal Dia, ternyata ada banyak manfaat bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena nama kita akan ada di dalam kitab kehidupan di surga. Wahyu 20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu Wahyu 20 ayat 14 dan 15 berkata, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang, saudara garis bawah ini, yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wow. Saudara, ketika hidup ini kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak pastikan nama kita ada di dalam kitab kehidupan di surga, dan kita menerima anugerah keselamatan dari Dia, maka nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan di surga. Dan ada satu kisah, mungkin saya pernah jelaskan cerita itu, bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Dia menceritakan bahwa ada satu bapak yang mati bangkit, Bapak Ibu, mati suri. Dan ketika dia bertemu dengan bapak itu, dia cerita bahwa dia pernah meninggal beberapa waktu, dan kemudian dia pergi ke satu tempat, dan itu mengerikan, dan itu neraka. Lalu dia ketakutan, dan tiba-tiba Tuhan membawa dia ke suatu tempat yang begitu indah, tapi pintu gerbangnya tuh tinggi banget. Dia nggak bisa masuk ke dalam, walaupun dia tahu di dalamnya itu sangat menyenangkan. Tapi dia nggak pengen, dia kepengen masuk, tapi ada yang menjaga pintu itu. Dan dia bilang, bolehkah saya izin masuk ke dalam? Dan orang itu bilang, maaf, kamu nggak bisa masuk ke sini, karena ini alasannya. Nama kamu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Lalu dia tanya, apakah kitab kehidupan itu? Bagaimana bisa punya nama ada di sana? Lalu Bapak itu berkata bahwa kamu mendapat anugerah untuk kembali ke bumi. Dan pastikanlah bahwa nama kamu ada di dalam kitab kehidupan di sini. Lalu dia balik ke bumi, dia tanya pemimpin-pemimpin agamanya, mereka pun tidak tahu. Dia tanya kepada semua orang, mereka pun tidak tahu. Sampai dia bertemu dengan almarhum Bapak Pendeta kita ini, dan Bapak ini menjelaskan tentang Wahyu 20 ayat 14-15, bahwa orang-orang yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan dan bagaimana bisa punya nama ada dalam kitab kehidupan itu adalah orang yang mengenal Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlu bersyukur untuk kesempatan emas ini kalau Anda dan saya mengenal Tuhan. Alkitab berkata bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hal yang ketiga, kesempatan emas dalam hidup ini adalah apa, Bapak Ibu? Dipilih untuk berbuah. Kalau yang pertama kesempatan emas itu adalah hidup, yang kedua kesempatan emas itu adalah saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar, maka yang ketiga adalah saudara dipilih untuk berbuah. Wow. Dan dipilih ini bukan kebanyakan. Alkitab berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kalau Anda terpanggil hanya sebagai orang Kristen dan selama hidup nggak pernah menghasilkan buah. Buah itu adalah buah roh, kehidupan yang diubahkan, pertobatan setiap hari. Buah itu adalah jiwa-jiwa yang Anda menangkan, bawa kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari saudara coba cek and recheck.
24 jam yang Anda isi, adakah satu orang yang Anda injili? Adakah satu orang yang Anda nasihati? Adakah satu orang yang Anda doakan? Adakah satu orang yang Anda tunjukkan jalan kebenaran kepada dia untuk datang kepada Yesus? Kalau saudara menjalani hidup 24 jam, tanpa sekalipun saudara menyatakan Yesus kepada seseorang, atau memberitakan firman, atau saudara menasihati, atau saudara mendoakan, maka hidupmu adalah hidup yang kosong, yang tidak punya kualitas. Tetapi kalau Anda dipilih untuk berbuah, berarti buah itu harus nyata. Orang harus melihat hidup saudara dan saya berubah. Amin. Yang tadinya suka bohong, sekarang jujur. Yang tadinya suka pelit, sekarang jadi murah hati. Yang tadinya tidak puas dengan apa yang ada, tapi sekarang sudah mulai memuaskan diri dan bersyukur dengan apa yang ada. Itu tanda Anda berubah. Jadi berkat. Amin. Jadi berkat atau berbuat baik, ya. Tidak cukup berbuat baik tapi berbuat benar. Ada banyak orang yang berbuat baik tapi tidak benar. Baik belum tentu benar, ya. Tapi benar pasti baik. Menolong orang itu baik, tapi tidak benar kalau dengan hasil dari hasil yang salah. Contoh, ketika saudara, misalnya saya contoh ya saudara, saya beberapa kali melakukan hal yang salah. Saya kepengen tolong orang, tapi saya nggak punya untuk bisa menolong. Lalu saya lakukan apa? Saya pinjam dari orang lain untuk menolong orang lain. Itu hal yang salah. Itu baik, tapi tidak benar. Apalagi, saya mau menolong orang, tapi saya menipu. Itu salah. Itu baik, tapi tidak benar. Saya mau menolong orang, tapi saya korupsi. Itu salah. Yang Tuhan mau adalah benar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Lakukanlah kebenaran jauh melebihi apa yang saudara pikir baik. Karena ternyata semua yang kita lakukan, entah baik dan benar seperti kata Wahyu tadi, ada dicatat di dalam kitab kita. Amin, Bapak Ibu. Apa yang saudara perlu nikmati? Yaitu berbuat baik, berbuah. Dan yang mulai dari mana? Mulainya dari keluarga. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup, dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, jangan terlalu sibuk dengan handphone, sampai lupa keluarga, ya, istri, anak-anak, suami. Saudara harus nikmati hidup dengan mereka, artinya kasih waktu untuk bersama dengan mereka. Karena inilah kesempatan emas. Nanti di sana kita nggak akan ada lagi yang namanya suami dan istri. Kita semua saudara, hidup seperti malaikat. Jadi mumpung ada kesempatan emas, hiduplah sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sahabat dengan baik. Amin. Jangan sampai nanti keluarga kita suami udah nggak ada atau istri udah nggak ada baru kita nyesel. Aduh, kenapa ya selama hidup aku nggak jadi istri yang baik? Kenapa ya waktu hidup dia aku nggak jadi suami yang baik? Kenapa ya aku nggak jadi anak yang baik? Sekarang mamaku udah nggak ada, papaku udah nggak ada. Kesal kemudian tiada gunanya. Jadi orang yang tidak menggunakan kesempatan akan berakhir dengan yang namanya penyesalan. Sebab itu sebelum penyesalan itu datang, lakukanlah, isilah kesempatan emas ini dengan lakukan yang terbaik bagi orang-orang terkasih di sekeliling kita. Amin. Bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi orang tua, do the best buat mereka. Ya. Kemudian apalagi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bandingkan ayat ini dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kesempatan hidup ini, kesempatan emas adalah apapun yang Anda dipercayakan sekarang, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Mengurus keluarga, mengurus pekerjaan di kantor, melayani jiwa-jiwa, melakukan melayani yang terbaik bagi masyarakat. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena satu waktu nanti saudara akan terkejut
ketika nanti Tuhan akan menunjukkan bahwa ternyata semua yang saudara sedang lakukan itu investasimu sendiri di dalam kekekalan. Anda sedang mengirim material-material untuk membangun rumah saudara di surga, saudara. Tujuannya adalah saudara dan saya melakukan segala sesuatu itu bukan cuma untuk dapat duit yang setelah makan kita buang di jamban kotorannya. Tapi saudara sedang membangun nilai kekal di dalam dirimu dengan kemurahan hatimu, dengan kebaikanmu, dengan kerajinanmu, dengan kesetiaanmu, dengan ketulusanmu. Itu semua investasi kekekalan yang jauh lebih penting daripada duit yang saudara dan saya dapat habis bulanan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga terjadi adalah saudara dan saya menjadi tidak seperti orang kaya. Ketika nanti di hadapan Tata, ketika saudara tahu cerita orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu selama hidupnya dia nggak pernah mungkin memperhatikan Lazarus. Dan akhirnya dia tidak ada dengan Lazarus di tempat yang baik, tapi dia ada di dalam tempat yang panas, tidak bisa minum. Bahkan ketika dia minta minum pun tidak bisa, saudara. Dan ternyata akhirnya saudara paralelkan ayat itu dengan ketika kita berdiri nanti satu saat di hadapan tahta Tuhan, ya. Dan Tuhan bilang, "Enyalah daripadaku kamu pembuat kejahatan." Karena ini alasannya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Lalu orang-orang itu bilang begini, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau di penjara, telanjang, miskin, dan sebagainya? Lalu Tuhan bilang begini. Itu di dalam Matius 25, nanti Bapak Ibu baca ya, ayat 34, 35, 37, dan seterusnya. Dikatakan di sana. Sebab apapun yang kamu lakukan, ya, untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kesempatan emas di hidup ini adalah ketika saudara menjadi berkat. Ketika saudara melihat seseorang membutuhkanmu dan Anda menolong dia. Menolong dengan apa yang saudara mampu tolong. Itulah kebenaran. Tapi kalau saudara misalnya tidak bisa, jangan saudara membawa diri ke dalam kesalahan dengan melakukan hal yang salah. Kompromi untuk menolong. Itu kebaikan, bukan kebenaran. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa menjadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti 5 roti dan 2 ikan, anak kecil. Ketika dibawa ke dalam tangan Tuhan, apapun hal kecil yang saudara punya, saudara nggak harus bilang, tunggu dulu aku kaya baru aku bisa jadi berkat. Nggak. Kalau Anda kurang, dengan kekuranganmu pun saudara nggak bisa jadi berkat. Dengan doamu, dengan waktumu, dengan tenagamu, Anda nggak bisa berbagi. Maka satu waktu nanti Anda punya banyak duit pun belum tentu Anda bisa menolong orang lain. Itu dari hati yang penuh dengan kemurahan. Dan yang terakhir, saudara, ternyata kita dipilih untuk menerima mahkota. Tahukah saudara, Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi kita. Amin. Dan kesempatan emas untuk meraih mahkota itu bukan setelah Anda nanti innalillahi itu loh saudara. Tapi now, selama kita hidup, kejarlah itu. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada. Dan itu bisa membuat Anda mundur. Bisa membuat Anda kehilangan mahkota itu. Karena saudara tidak terus mengejar Tuhan dengan kebenarannya. Tapi saya percaya, ketika saudara terus fokus kepada Tuhan, fokus kepada kekekalan, bukan cuma kepada hal-hal sementara, maka Anda bisa mengisi hidup yang menjadi kesempatan emas ini dengan hal-hal terbaik dalam kehidupanmu. Dan satu waktu nanti, mahkota kehidupan itu jadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pastor Luther. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Saya percaya bahwa setiap hari, setiap jam itu adalah golden moment-nya kita. Golden moment itu ada kalanya Tuhan kasih kepada kita setiap saat, saudara. Dalam keadaan baik, tidak baik, dalam keadaan Bapak Ibu dalam posisi yang paling atas atau yang paling bawah. Tadi ketika Pastor Leni sampaikan firman, saya ingat Lukas pasal 23, ayat 42 sampai 43. Itu golden moment yang dipergunakan oleh seorang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat golden momennya. Ayat ini sebenarnya dialog antara Tuhan Yesus dengan salah satu dari dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Dan orang yang pada masa itu, kerajaan Romawi disalibkan itu kejahatannya sangat parah. Sudah tidak bisa lagi dimaafkan, sehingga akhirnya keputusan paling tinggi adalah disalibkan. Dan momen ini hanya beberapa menit sebelum ajalnya tiba. Penjahat yang satu ini mengambil sebuah keputusan dramatis untuk bertobat. Saudara, jadi orang berkatakan bahwa saya nggak punya waktu. Itu namanya orang bodoh. Lihat penjahat ini, dalam beberapa menit, beberapa detik sebelum ajalnya tiba, dia mengambil sebuah keputusan dramatis untuk dia bertobat. Dari kata-kata di atas, saudara dan saya bisa menebak apa yang dipikirkan penjahat ini. Tentunya ia mengimani bahwa Yesus akan datang kembali sebagai raja. Dikatakan kalau engkau datang sebagai raja. Bukan sebagai orang yang lemah, yang tak berdaya, yang akan bersama-sama dengannya merenggang nyawa. Ia mempercayai, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah Tuhan Yesus sangat menghargai iman daripada penjahat ini. Sehingga saat itu juga Tuhan menjamin bahwa, saudara, ketika nyawanya melayang terpisah dari tubuh, roh penjahat itu akan bersamanya di Firdaus. Jadi sang penjahat ini memanfaatkan, ya kalau tema khotbah pastoral ini hari ini, memanfaatkan golden moment yang ada. Kesempatan emas yang ada. Saat itu juga saya percaya status seorang penjahat yang dinista berubah menjadi warga terhormat di Firdaus. Bersama-sama dengan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya percaya bahwa mari pakai setiap momen menjadi golden moment. Pakai setiap waktu menjadi golden moment. Sehingga yang tadinya kita penjahat, kita orang berdosa, kita orang lemah, satu waktu, saat itu juga bisa diubah menjadi warga terhormat di Firdaus. Ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk kita berubah. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk kita jadi lebih baik dan orang bisa melihat Tuhan. Itu namanya golden moment. Dan banyak orang yang tidak mempergunakan kesempatan untuk dia berubah. Atau tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan beri ini menjadi golden moment. Ingat, uang bisa hilang. Dan Bapak Ibu bisa peroleh kembali. Tapi waktu tidak akan bisa Bapak Ibu peroleh kembali ketika kita udah melewatinya. Karena itu pergunakan setiap waktu yang ada, karena itu lebih berharga dari uang, menjadi golden moment yang Tuhan berikan kepada kita. Penjahat ini menggunakan golden moment ini dari seorang penjahat menjadi warga kehormatan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita sungguh sangat amat diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang sungguh diberkati Tuhan, boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini. Biarlah kami sadar kami mau mengenal Tuhan. Seperti dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga tadi. Bahwa kami mau mengenal Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma tahu, tapi kami mau mengenal Tuhan. Secara pribadi kami mau mengenal Tuhan. Sehingga kami mempergunakan setiap waktu ini menjadi golden moment dalam setiap hidup kami. Kami tidak mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang biasa. Kami tidak menjadikan itu sebagai sesuatu untuk menarik itu bagi diri kami. Tapi kami mau pergunakan itu untuk kami menjadi warga terhormat di dalam kerajaan. Supaya dunia melihat bahwa Tuhan ada dalam kami. Kami ada dalam Engkau. Dan namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan. Aku berdoa pagi hari ini, materaikan firman-Mu, bicara secara pribadi, jadikan ini rema dalam hidup kami.
Jadikan ini makanan yang akan memberikan rohani kami jadi kuat. Untuk kami bertahan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami menjadi pemenang kehidupan. Dan Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami. Sehingga setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu adalah waktu-waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana kami mempergunakannya untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang yang terhilang. Kesempatan seperti Yesus, contoh hidupnya yang membuat seorang penjahat bertobat dan memuliakan nama. Dari seseorang yang tadinya tercela menjadi seseorang menjadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hati kami selalu melekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa kepada mereka yang punya